Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita masih dikaruniakan kesehatan, umur panjang, dan mudah-mudahan segala nikmat yang ada kita senantiasa manfaatkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada malam ini tema kita Short Night. Nanti kita banyakin tanya jawab. Ya, nanti rekan-rekan muda atau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti tunggu sebentar ya, Bunda. Saya nanti ini ya, telepon. Siap. Standby ya, Nji. Ya, betul. Oke. Baik, nanti kita juga akan bicara langsung dengan Bunda Liski tentang masalah perjodohan. Ingat, tema kita malam ini 10 masalah utama dalam pernikahan. Nah, jadi kita ingin tahu kalau menikah itu kita masuk ke dunia baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Ya, di mana ya kita akan lihat keadaan yang berbeda saat ya rekan-rekan muda yang masih jomblo yang dengar pada malam ini nanti akan rasakan sendiri kalau sudah masuk ke dalam dunia pernikahan. Yang jelas itu suatu yang berbeda. Berbedanya banyak. Di sini saya sebutkan ada 10 masalah utama dalam pernikahan. Yang ini nanti ya kita punya tugas untuk memperbaiki dan memanage masing-masing. Ini sebenarnya saya dapat dari internet dan gabungkan dengan beberapa, kemudian saya akan gabungkan nanti dengan pembahasan saya dari buku ini. Sebenarnya buku ini isinya tentang pembahasan tafsir surat An-Nur ayat 1-20. Judulnya Dia Tak Lagi Setia. Ini kajian rutin saya di Pelayan Gunung Kidul. Ya, dan dan yang dikaji yang saya akan ambil dari sini ini tentang solusi untuk mengatasi 10 masalah tadi. Apa saja 10 masalah itu? Yang pertama, perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Saya baca ini ya. Sebuah survei yang dilakukan oleh National Opinion Research Center General Social Survey menyebutkan bahwa sejak sosial media semakin happening, ya, jadi semakin happening, terjadi peningkatan perselingkuhan sebanyak 40%. Jadi perselingkuhan itu malah semakin banyak dengan adanya medsos. Gak heran perselingkuhan menduduki posisi nomor 1 sebagai penyebab tingginya perceraian. Ini termasuk hubungan jangka pendek seperti one night stand, chit-chat di WA yang mengarah kepada percakapan seksual, hingga perselingkuhan yang lebih serius sehingga membuat pernikahan hancur. Jadi yang pertama itu perselingkuhan. Nanti kita akan lihat solusinya itu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, problem seksual. Ya, problem seksual. Masalah seksualnya menempati posisi kedua. Tertinggi adalah kelainan seksual yang tidak bisa ditoleransi oleh pasangan.
Ada di sini istilahnya itu sadomasokis. Penyebab lainnya lagi adalah ketika pasangan itu memiliki libido tinggi sehingga tidak bisa diimbangi oleh pasangannya. Itu problem lagi. Itu problem yang nanti Anda rekan-rekan muda yang belum menikah akan hadapi. Yang ketiga, masalah finansial. Ya, masalah finansial lagi ini jadi masalah juga dalam rumah tangga. Suami yang tidak mampu mencukupi nafkah lahir untuk istri dan juga anak-anak. Pasangan yang terlalu boros. Atau adanya ketidakjujuran finansial. Satu dan yang lainnya. Ini jadi sebab juga ini. Oke, kemarin ada yang mengajukan pertanyaan itu. Apakah boleh istri itu mengetahui keuangan atau gaji suami atau menanyakan gaji suami? Jawabannya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Apalagi ditakutkan itu konflik, ya, mengurangi konflik kan ini lebih utama di sini. Terus masalah yang keempat itu adalah perbedaan pola asuh. Nanti kalau sudah memiliki anak ya di sini ya. Kadang sebelum memiliki anak kita lupa untuk membicarakan seperti apa pola pengasuhan yang akan diberikan kepada anak. Kadang ibu lebih keras, ya, ayah ingin memanjakan, nah akhirnya itu konflik nih antara ayah dan ibunya ini. Suami istri akhirnya konflik gara-gara anak. Ya, ini nanti juga akan dihadapi. Kemudian juga perbedaan pola pikir atau tujuan hidup. Pola pikir berbeda. Kadang ini kalau kita bawa ke masalah agama, ini yang dimaksud adalah pola pikir dalam beragama. Ya, bahasa kita kalau kita sering bahas di malam hari ini mengenai tema-tema anak muda itu beda manhaj, beda jalan pemikiran, beda cara beragama. Di sini dikatakan ketika pernikahan sudah berjalan sekian tahun, pengalaman hidup juga menempa kita dengan cara berbeda. Bisa saja terbentuk pola pikir yang baru, tujuan hidup yang berbeda, suami fokus kepada urusan materi misalnya, istri fokus kepada urusan agama. Itu saya sudah jadi beda tuh. Suami mikirnya pokoknya bisnis deh. Ya, istri mikirnya ngaji, pokoknya ngaji gitu. Nah, itu saja sudah bisa jadi konflik, menjadi penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga gitu. Maka kalau bisa ya solusi paling ampuh untuk ini, perbedaan pola pikir ini yang menyatukannya gimana ya? Tentu saja dengan pemahaman yang sama gitu. Makanya kenapa kita memilih pasangan itu dari sisi agamanya? Ya karena ini, pingin pola pikir dalam beragama itu sama sehingga terbentuk pemahaman agama yang tidak membuat mereka itu saling konflik. Nah, itu pentingnya di sini. Yang keenam, kurangnya komunikasi. Ya. Kurangnya komunikasi. Jadi terlalu sibuk dengan aktivitas harian, terlalu sibuk mengurus anak. Suami sibuk kerja, ada waktu weekend harusnya dia dengan keluarga, dia sibuk juga dengan urusan dirinya, urusan pribadinya, urusan hobinya, urusan motornya, urusan mobilnya gitu. Ya, jadi komunikasi yang buruk bisa menjadi awal dari kehidupan rumah tangga yang jauh lebih buruk lagi. Ya. Ini perlu dibangun komunikasi. Yang ketujuh adalah rasa bosan dalam pernikahan. Bosan. Sudah suntuk sekali. Setelah menikah merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan untuk mempertahankan rasa cinta setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun berjalan begitu saja. Tidak merasa perlu ada kejutan-kejutan untuk pasangan. Akhirnya bosan. Sampai mati rasa.
Juga masalah yang lainnya lagi adalah tidak akur dengan keluarga. Nah, ini jadi problem nih. Ini biasa jadi curhatan juga. Ya. Misalnya menantu dengan ya mertua. Ya, menantu dengan mertuanya saling cuek, tidak ada komunikasi. Bisa jadi mungkin ibu mertua itu marah dengan menantunya. Menantu nggak bisa ngambil hati. Selalu saja ada masalah sehingga kadang itu menantu malah, pokoknya saya nggak mau ketemu dengan mertua saya deh. Nah ini jadi problem juga. Ada juga yang kesembilan ini tidak adanya tanggung jawab. Yaitu ayah kurang ikut bertanggung jawab dalam pengurusan anak. Ayah kurang ikut tanggung jawab dalam pengurusan anak. Ibu kurang tanggung jawab dalam mengurus rumah. Kepala keluarga kurang tanggung jawab dalam urusan finansial. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang diabaikan. Intinya sini kurang tanggung jawab. Termasuk juga di sini suami kurang perhatian memberikan pemahaman agama atau tidak mengajak istri atau anak-anak untuk belajar agama. Sama. Kurang dalam tanggung jawab. Juga ini problem lagi yang ke-10. Ya. Pasangan yang tidak suportif di masa kehamilan. Jadi ini suami itu kayak cuek saja istrinya hamil, tidak mau dibantu, dia malah keluyuran, dia jalan lebih senang kumpul dengan teman-temannya, lebih senang mengurus hobinya daripada membantu istrinya ketika itu. Nah sekarang dari masalah-masalah yang ada ini, intinya saya ingin pahamkan kepada rekan-rekan muda dan yang mendengar pada kesempatan malam ini, ingat, ini bisa selesai kalau pertama kita punya pemahaman agama yang baik, kemudian istri jalankan kewajibannya, suami jalankan kewajibannya nantinya ketika sudah berumah tangga. Misalnya nih untuk istri ya, istri serius mendalami agama. Karena kita tahu ya, dengan pelajari ilmu agama akan menuntun orang menjadi baik. Yang kedua, taat kepada suami selama dalam kebaikan. Ingat, taat pada suami selama dalam kebaikan. Bahkan ini kan jalan mudah menuju surga bagi seorang wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluan, kemudian taat pada suami, ada 4 situ ya, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat pada suami, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Juga istri itu menuruti ajakan suami untuk urusan ranjang. Ini tadi yang jadi masalah. Tadi misalnya masalah seks, nah problem seksual, nah itu bisa diselesaikan dengan memenuhi ini. Juga yang keempat, suka dandan di hadapan suami tercinta. Nah, kenapa timbul kebosanan? Nah, ini karena masalah ini juga. Karena istri tidak mau dandan di hadapan suaminya. Dia lebih senang dandan ketika di luar rumah. Yang kelima, ridho pada pemberian suami dan memiliki sifat qanaah. Merasa cukup. Kalau istri itu ridho dengan pemberian suami, qanaah, maka ia pasti akan bersyukur dengan pemberian apapun. Dan dia selalu pandang
bukan lihat atas terus, bukan lihat orang kaya terus, bukan lihat orang yang hidup mewah terus, tetapi dia akan melihat orang yang berada di bawahnya. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Juga masalah tadi bisa diselesaikan jika istri juga perbanyak tinggal di rumah. Karena ini juga jalankan firman Allah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Dan yang ketujuh, ya, istri tetap boleh mengingatkan suami ketika salah. Tetapi ingat ya, aturannya tetap dengan cara yang lemah lembut, tetap dengan cara yang halus. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Nah, sekarang suami bagaimana kalau begitu? Seorang suami, ya. Pertama, suami tentu saja lebih lagi mempelajari agama. Seperti tadi yang kita sebutkan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam hal agama. Yang kedua, suami peduli pada kebagusan agama istri juga dan anaknya. Jadi dia perhatian pada agama istri, dia perbaiki gitu ya. Karena tugas seorang suami sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarga dengan baik. Ya, memberi nafkah kepada keluarga dengan baik. Nah, nafkah ini juga diperhatikan. Tadi ada masalah finansial ya. Nah, ini perlu diatur masalah finansial ini. Nah, di sini terkait kalau suami itu punya tanggung jawab untuk memenuhi nafkah. Namun kan suami memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak mengikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. At-Tolak ayat ke-7. Juga yang keempat yang dilakukan suami adalah luangkan waktu dong untuk istri dan anak-anak. Tadi ya, karena tadi waktu tidak diluangkan, tadi kurangnya komunikasi, rasa bosan ya. Ini karena kurangnya pemberian waktu dari suami pada istri dan anak-anak. Nah, maka rekan-rekan muda yang mendengar malam ini, tolong nanti bagi waktu. Ada waktu untuk istri, anak, kadang mungkin sekadar belanja, kadang cuma sekedar makan-makan aja di luar gitu. Mereka butuh. Terus yang kelima, banyak memaklumi kekurangan satu sama lain dan terus memperbaiki diri. Nah, ini harus mengakui tetap ada kekurangan. Namun kekurangan ini bukan jadi jalan ya, saya harus cerai aja lah. Enggak ujung-ujungnya di situ, bisa memperbaiki diri. Nabi SAW itu katakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi yang lain yang ia ridhoi. Pasti ada yang dia suka. Ya, pasti ada yang dia suka. Dan ini nanti akan mengatasi tadi ada masalah kurangnya komunikasi. Ya, tetap ada komunikasi di situ, tetap ada teguran kepada pasangan ya, untuk tujuannya ya memperbaiki diri gitu.
Jadi banyak memaklumi. Misalnya juga suami lihat istrinya baru mendalami agama nih, dia banyak, oh ini istri saya itu belum tahu, oh ini saya harus didik ini, oh ini saya tahu kekurangannya di sini. Oh mungkin pemahaman karakter suku misalnya, oh suku dia kayak begini, ini kayak begini, ya saya harus bangun komunikasi lagi, banyak maklumi. Terus yang keenam, suami juga punya kewajiban memenuhi hajat istri. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan Salman pada Abu Darda, yang dimana Abu Darda itu cuma mau pingin ibadah saja, tidak peduli lagi pada istrinya, dia cuma mau urusan agama dia kerjakan. Maka Abu Darda ketika itu dikatakan oleh Salman, "Hei Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan, fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban kepada Rabbmu, engkau juga memiliki kewajiban terhadap dirimu sendiri, dan engkau pun punya kewajiban pada keluargamu. Ingat ya tadi ya, kepada Rabbmu, kepada dirimu, kepada keluargamu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, dan berikan porsinya masing-masing. Ya, berikan porsinya masing-masing. Kemudian yang ketujuh lagi, ini untuk suami, bersikap lemah lembutlah kepada istri. Dalam ungkapan yang bagus dari Nabi SAW, irfaq bil qawarir, lembutlah, bersikap lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Maksudnya gelas-gelas kaca ini para wanita. Tuh, kalau ini ada gelas nih, gelas kaca ya, ini kita bawa ini kasar ya, pecah itu gelas. Bukankah Nabi SAW juga katakan, wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala siwahu. Dan Allah memberikan kepada sikap lembut itu dengan apa yang tidak dia berikan kepada sikap kaku atau kasar, dan dengan apa yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Kalau sikap lemah lembut tentu aja akan dapat kebaikan gitu, lebih mudah diterima. Yang kedelapan, suami juga berias diri di hadapan istri. Jangan cuma nuntut istri saja dong. Nah ini tadi tentang masalah kebosanan. Nah ini dapat diatasi. Terus apa lagi? Suami juga tidak banyak curiga pada istri. Jangan banyak suuzon terus sama istri. Sampai sebagaimana suami juga tidak boleh suuzon sama istri. Istri juga tidak boleh suuzon pada suami. Makanya Nabi SAW itu katakan kepada suami yang pulang malam ya, pernah kita bahas di channel Meso TV ini ya. Suami yang pulang malam, ya, suami itu pulang malam, maka kalau dia ini dari safar, dia beritahu istri biar istri itu punya persiapan dulu, dia mempercantik diri, sisir rambut dulu, tampil cantik gitu. Apa di antara tujuannya apa? Biar tidak banyak curiga pada istri. Kalau beritahu, akhirnya istri punya persiapan, tidak banyak curiga kalau istri itu selingkuh apa enggak. Nah, ini juga masalah perselingkuhan akan diatasi juga ini karena saling husnuzon satu dan yang lainnya. Dan masalah-masalah tadi juga bisa diatasi. Ini ada ke-10 lagi nih. Tidak memukul istri di wajah dan tidak menjelek-jelekan istri. Tidak memukul istri di wajah. Jadi suami perhatikan wajahnya. Istri tidak boleh dipukul. Tidak boleh suami juga jelek-jelekan. Itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh memukul istri di wajah? Ingat, tuh bagian-bagian rawan ya di situ ya. Kemudian yang ke-11, tidak menghajar atau pisah ranjang dalam rangka mendidik selain di dalam rumah saja. Jadi kalau mau memboikot, itu dalam rumah saja. Jadi masalah rumah selesaikan saja di rumah. Tidak perlu orang luar dulu tahu gitu. Nah ini biar hubungan juga dengan mertua itu baik ya, nggak usah masalah-masalah ini sedikit-sedikit kasih tahu kepada mertua itu nggak perlu. Kemudian yang ke-12 ya, biarkan istri untuk suami ya mengunjungi keluarga sendiri. Artinya dia biar dengan keluarga juga punya hubungan yang baik. Ya.
Dan ini termasuk untuk bangun komunikasi baik dengan istri dan juga keluarganya ya. Jadi biarkan kalau dia mau berkunjung ke rumahnya sendiri, lihat orang tuanya, lihat keadaan saudara-saudaranya, biarkan. Intinya, ayo semuanya perbaiki diri. Ini bagi yang sudah berkeluarga juga mungkin yang menonton malam ini, ya, baik rekan-rekan muda juga, ini hal tadi itu penting banget. Biar masalah-masalah tadi itu makin minimal. Tadi masalah tanggung jawab selesai tadi kita atasi, terus apalagi tidak akur dengan keluarga. Ini tadi kan sudah ada solusi. Rasa bosan dalam pernikahan. Nah, rasa bosannya bisa diatasi gimana? Istri berpenampilan cantik di rumah, suami juga berpenampilan istimewa, nggak gitu-gitu saja. Komunikasi dibangun. Ada perbedaan pola pikir, ayo kita sama-sama ngaji. Ada perbedaan pola asuh. Nah, ini perlu orang tua yaitu ayah juga pelajari parenting, ya ibu juga begitu, juga belajar. Jangan cuma urusan masalah anak, ini urusan istri saja, jangan. Juga masalah finansial tadi. Nah, bisa diatasi kalau suami memperhatikan nafkah dengan baik. Masalah seksual juga, sampai masalah perselingkuhan. Ini kembali pada masalah bagaimanakah seorang istri itu bisa patuh pada suaminya. Maka sebelum masalah utama tadi yang biasa ditemui dalam rumah tangga ketika berkeluarga, mudah-mudahan bisa diatasi. Dan bagi yang belum menikah, ya diharapkan punya persiapan seperti itu, mempersiapkan ilmu untuk hal tadi. Dan juga nanti mudah-mudahan bisa diamalkan. Allah yubarik fiik. Baik, selanjutnya kita hubungi Bunda Liski dulu. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya sudah kita bahas beberapa poin tadi. Itu biasanya yang terjadi dalam seorang itu menjalani keluarga. Kalau kita kan di sini, iya. Kalau kita kan di sini cuma masalah menjodohkan, tidak sampai masalah rumah tangga. Kayaknya besok-besok ini harus dipikirkan lagi tentang ini. Karena sudah banyak yang dijodohkan, mungkin punya problem-problem, kayaknya kita harus buka curhatan para suami istri ini kayaknya Bunda. Terlalu repot ya. Gitu ya. Ngurus-ngurus yang jomblo aja sulit ini. Iya, nanti punya yang curhat, ya tentu saja ini kan banyak masalah sebenarnya dalam rumah tangga itu. Ini yang tadi disebutkan ini baru 10 masalah yang sering ditemui, tapi masih ada masalah lainnya lagi. Nah, contoh ini masalah finansial. Nah, itu makanya sering kita kan di Biro Jodoh perhatikan ini ya. Finansial itu kan banyak juga yang akhwat itu perhatikan dari si laki-laki, iya kan? Mereka perhatikan dari sisi finansial. Betul nggak Bunda? Iya. Artinya laki-laki yang lebih finansialnya terjamin itu lebih banyak diincar akhwat gitu ya? Udah pasti itu, Steph. Oh, sudah pasti. Iya. Terus kalau yang pengangguran itu gimana biar cepat dapat jodoh itu? Kalau yang pengangguran ya harap bersabar saja, Ustaz. Sabar dulu deh sampai mereka dapat pekerjaan seperti itu. Iya. Terus ada satu lagi nih, perbedaan pola pikir atau tujuan hidup. Tadi yang saya bilang beda manhaj. Nah, kebanyakan yang memilih juga pingin ya guru ngajinya dia perhatikan, terus ngajinya itu bagaimana dia perhatikan, mungkin sampai masalah apa mendengar musik gitu juga ya. Diperhatikan seperti itu, betul nggak? Iya, betul Ustaz. Kalau memang sudah dipelajari CV-nya itu, kalau ada yang masih nulis musik, suka mendengarkan, iya seperti itu biasanya dilewatin sama peserta itu dan enggak dulu deh gitu. Kalau sudah tahu biodatanya seperti itu ya? Betul. Masya Allah. Berarti itu sudah jadi bahan pertimbangan. Kayaknya dulu ada yang pernah juga gagal gara-gara si perempuan itu dengar musik ya? Iya betul.
Karena memang rata-rata yang daftar itu sih semuanya memang sudah manhajnya itu sudah bagus, sudah lurus, sudah hijrah, seperti itu Ustaz. Jadi ketika kekurangannya itu ada di musik, itu biasanya susah untuk diterima Ustaz. Seperti itu. Itu kalau untuk akhwat, ya ikhwan akhwat sih gitu. Tapi kalau untuk ikhwan sendiri, kalau yang sering ditolak itu misalnya masih merokok seperti itu biasanya. Oh, ini berarti jadi problem juga itu. Karena dari sisi pemahaman, si laki-laki bolehkan rokok atau dia masih merokok, si perempuan tuh nggak mau. Nah, itu nanti jadi konflik juga ya kalau dalam urusan keluarga kelak ya. Betul. Jadi ada mereka perhatikan rokok juga. Kalau perempuan dia lihat laki-lakinya merokok, dia nggak mau lanjut. Betul ya, karena memang di formulir itu dipertanyakan soal merokok itu. Jadi merokok mereka isi iya atau tidak gitu. Pernah tapi sudah berhenti, seperti itu dikasih penjelasan gitu. Ada juga yang belum pernah sama sekali tidak merokok gitu kan. Baik. Jadi penilaian yang tersendiri gitu Ustaz, poin yang mereka pilih gitu. Baik. Ini sebentar, ini tadi ada yang tanya kaitannya dengan Bunda ini, sebentar tunggu. Silahkan ya, nanti ada yang mau bertanya bisa tuliskan di YouTube. Terus nanti telepon di 0812-281-85131. Saya buka dulu pertanyaan dari Zoom. Ini sebentar, ini ada yang tanya. Apakah untuk ikhwan masih dibuka pendaftaran Ustadz? Kalau masih, bagaimana tahapannya? Nah Bunda, masih buka pendaftaran untuk ikhwan nggak? Untuk ikhwan masih terus dibuka sampai dengan ahwat-ahwatnya ini menikah gitu. Tapi ikhwannya juga yang daftar ya memang harus siap nikah gitu. Artinya siap dari finansialnya juga tadi tuh Ustaz. Dengan sudah Emangnya ada yang main-main gitu, cuma nanya-nanya aja? Ya. Ada yang cuma main-main aja kalau gitu? Artinya nggak serius, dia daftar tapi belum ada? Iya ada, jadi masih nanti nggak dapat sekarang nggak apa-apa, ditunda lagi gitu. Jadi siapa tahu nanti dapat lagi gitu. Jadi kurang serius juga. Baik. Ada kota seperti itu. Ya ingat ya, di ikhwan itu tolong yang serius ketika ingin maju. Ini sudah disarankan oleh Bunda Rizky. Baik, sebentar Bunda, kita terima telepon dulu. Ada yang mau nanyakan tentang masalah biro jodoh juga boleh ya? Ya. Jadi tidak mesti sesuai dengan tema tadi. Yang penting malam ini tentang tema anak muda kaitannya dengan pernikahan ataupun masalah perjodohan. Silakan jika ada yang mau tanyakan. Monggo dari Zoom dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama Linda. Ya. Ana mau bertanya Ustaz, kalau misal kan kita menentukan tanggal pernikahan itu kan tidak boleh dengan weton ya Ustaz. Sebenarnya tidak, itu takutnya syirik ya Ustaz. Bukan takutnya syirik, itu sudah syirik. Bukan takutnya syirik, itu sudah syirik. Ya. Terus? Ustaz, kedua anak sudah menasihati kedua orang tua anak, tapi orang tua anak belum berkenan Ustaz, bersikukuh. Terus anak sudah berusaha untuk menasihati, untuk meminta tolong kakak anak dan keluarga anak yang qadarullah sudah mengaji, tapi tetap bersikukuh gitu Ustaz. Ya, ini sudah mau nikah apa belum? Halo? Belum Ustaz. Belum? Belum. Ya pokoknya sudah nasihati dari sekarang, tapi kalau masalah sudah mau nikah kok mereka masih ngatur-ngatur, ya sudah biarin aja, itu urusan mereka. Karena agak sulit diubah ya. Apa? Anak takut Ustaz, takut karena kan sebuah pernikahan itu ibadah, takutnya bukan masalah itu, ini masalah lain lagi. Kalau enggak ya paksakan sama orang tua mau enggak? Bisa paksakan.
Ini masalah merubah hatinya kan nggak bisa. Kamu bukan wewenangnya di situ, cuma menyampaikan. Iya. Berarti Jadi kalau hak misal orang tua cuma kasih tahu. Kalau nggak bisa ya gimana lagi? Ya sudah urusan orang tua hitung-hitung sendiri. Yang penting kamu nikah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Iya ya aku. Ya. Baik, yang berikutnya lagi silakan. Nah, Ukti Jihan Pandora. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, Ana Jian Pandora Ustaz. Ana mau Iya. tanya, sebenarnya kalau menantu tinggal sama kalau menantu tinggal sama mertua itu boleh nggak sih Ustaz? Menantu tinggal sama mertua. Mertua satu rumah gitu. Tergantung mau atau enggak. Kalau secara Islamnya gimana? Saya sendiri tinggal sama mertua saya. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya Ustaz ya? Ya tergantung dia bisa intinya dengan mertuanya dia bisa terima apa enggak gitu loh. Kadang kan konflik. Ya, masalah tadi yang kita sebut masalah tidak akurnya dengan keluarga. Nah, ini yang perlu di-manage. Ini kadang yang sudah menikah tidak tahu kalau dia ini nikahi siapa, mertuanya itu juga tetap dia berlaku baik dengannya. Kadang tidak menyadari itu. Gitu ya? Oh gitu. Ya oke. Terus ada pertanyaan lagi Ustaz. Iya. Kan ada fatwa kalau haram untuk mengecek HP suami atau HP istri karena alasannya itu memata-matai atau termasuk tajassus Ustaz. Lalu bagaimana kalau fatwa tersebut itu dijadikan dalil untuk pasangannya selingkuh dengan ketahuan Ustaz? Jadi misalnya suaminya itu jangan cek HP aku karena kamu tuh melakukan perbuatannya haram mengecek HP suami seperti itu Ustaz. Kalau kayak gitu gimana Ustaz? Ini kalau ada istri saya mau periksa HP saya itu periksa-periksa aja. Saya nggak permasalahkan. Biasanya kalau seperti itu saya sudah curiga ini kenapa nggak mau diperiksa gitu. Sebenarnya itu masalah ini aja ya saling pengertian aja. Saya cancel dulu yang fatwa tadi gitu. Karena fatwa ini butuh dalil juga ya. Itu kalau mau bilang tajasus juga tajasus kalau selama ini ada sebab itu bukan jadi tajasus lagi gitu loh. Jadi misalnya kita tahu si istri tahu suaminya itu selingkuh, kemudian dia buntuti, dia telusuri, dapat gitu. Oh, ternyata benar memang ini gelagatnya itu ada, sebabnya itu ada. Itu bukan tajasus lagi karena sudah ada sebab. Paham ya? Oke, ya paham ya. Berarti udah jelas masalah itu ya Ustaz. Sudah jelas masalahnya. Beda kalau suaminya baik-baik, istri kok curiga-curiga, memangnya ada apa gitu. Nah, itu baru tajasus namanya. Tajasus itu dia cari-cari aib orang yang baik-baik, orang beriman. Itu yang tidak boleh. Yang dalam hadis Nabi SAW katakan wala tajassasu. Janganlah kalian saling tajassus. Tajassus itu pengertiannya jangan telusuri terus aib orang beriman gitu. Jadi dia cari ini jatuh kesalahannya mana ya. Ini padahal orang baik-baik. Suaminya bolak-balik ke masjid, suaminya jenggotan, suaminya rajin ngaji. Namun dicurigai terus suaminya punya hubungan dengan ini. Kalau nggak ada bukti nggak boleh, itu dosa. Tajassus. Paham ya bedanya ya? Pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Iya paham Ustaz. Ada saudara Ana itu Ustaz udah nikah. Terus anehnya ibunya si suami ini nggak mau ditinggal. Terus kalau tidur tuh minta ditemani Ustaz. Ibunya si suami ini berarti tinggal dengan mertua. Ya. Nah, terus? Ya. Nah jadi gini jadi istri ke rumah suami tinggal serumah sama mertuanya gitu Ustaz. Nah anehnya ibunya itu minta tidurnya sama si suaminya ini tadi. Jadi nggak tidur sama istrinya gitu loh Ustaz, maksudnya anaknya itu. Ya itu mertuanya. Lama-lama mereka tuh cerai Ustaz, cuma gara-gara suaminya itu tuh nurut ibunya gitu. Karena ibunya dari temani kalau tidur gitu. Nah itu secara hukum agamanya cerai cuma gara-gara kayak gitu gimana Ustaz? Itu masalah di suaminya berarti. Suami kurang bisa mengakurkan antara istrinya dengan ibunya gitu. Kadang jadi problem di situ. Kalau dia bisa ngatur ini baik-baik, konflik antara mertua dan menantu ini bisa diatur baik-baik, insya Allah nggak ada masalah. Jadi suami yang kurang bisa manage dengan baik. Oh gitu.
Tapi apa suaminya itu memang nggak apa itu, memang tidurnya sama ibunya Ustaz akhirnya. Kayak ya istrinya dicuekin. Iya, harusnya Karena suami dia ini saya beri alasan dulu ya. Ini tolong pahami, saya beri jawaban nih, jangan diperpanjang lagi. Jadi suami yang keliru di situ. Paham ya? Oke, Ustaz. Cukup ya, cukup. Baik. Satu lagi sebelum saya balik ke telepon, monggo. Nah, saya tanyakan yang dari chat ya Ustadz. Iya, silakan. Bismillah, Ustadz, apakah istri ikut berdosa bila suami tetap tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri walaupun istri sudah memohon dan meminta untuk diajari karena suami sibuk bekerja? Minimal suami itu beri jalan pada istri untuk belajar. Jangan dibiarkan saja gitu loh. Minimal suami itu mengarahkan, jangan cuma ya dibiarin gitu saja. Ya, jadi dipahami seperti itu. Wallahu a'lam. Terus. Satu lagi lewat chat. Lagi Ustadz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Sebaga, Teolog Masya dan kaum muslimin. Izin bertanya, bagaimana jika ada masalah antara suami dan istri, namun kondisinya suami dan istri satu rumah dengan mertua? Mau tidak mau, pasti mertua akan tahu tentang masalah suami dan istri. Mohon penjelasannya Ustadz Jazakallahu khairan. Yang pertama, iya jelas itu akan tahu. Ya, sehingga kalau mau aman sih, si mertua sendiri ya suami istri sendiri gitu, itu lebih aman. Atau mungkin itu rumah dekatan tetapi beda atap gitu, itu lebih aman, tidak banyak konflik nantinya di situ. Yang kedua, ini sebenarnya kembali nanti kepada suami dan istri ini bersikap ya. Suami ini manage istrinya dengan ibunya sendiri itu bagaimana ya untuk mengatasi konflik. Kemudian dari istri juga harus memahami keadaan mertuanya gitu loh. Ya, dia harus memahami keadaan mertuanya. Misalnya mertuanya sikapnya kayak gini, sering marah, sering emosional, ya, sulit dibilangin, macam-macam kan sifat dari mertua. Nah, dia juga harus banyak memaklumi gitu, harus banyak menyadari, oh mertua saya kayak gini ya, saya jangan buat masalah dengan itu ya. Nah, itu yang nanti bisa ditimbang-timbang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya baca dulu lewat YouTube sebentar. Nah, Ustadz, bagaimana kita yakin bahwa kita sudah siap menikah? Takutnya ke bawah suasana karena teman-teman sudah menikah. Bisa jadi karena itu ya. Namun kalau teman-teman sudah banyak yang naik pelaminan, harusnya juga dirimu sudah punya rencana juga dengan segera gitu loh. Ya di sampingnya tidak banyak dibully teman ya. Tidak terlalu lambat lagi untuk menikah karena ingat ya umur nambah makin sulit nih. Saya sudah sering komunikasi dengan Bunda Liski kalau umur-umur sekian itu rawan untuk ditunda-tunda untuk menikah ya. Maka jangan tunda-tunda apalagi umurnya sudah mencukupi untuk menikah di situ. Ustadz, mertua saya selalu melarang suami saya untuk bertemu saya sebagai istrinya padahal saya masih sebagai istrinya dan suami selalu bilang akan pulang kalau saya hamil dulu. Saya harus bagaimana? Nah ini si suami harus bisa manage dengan baik gitu. Gimana dia sikap dengan ibunya sendiri, gimana sikap dengan istrinya. Nah dua orang ini yang biasanya jadi konflik karena dua-duanya ini merasa memiliki laki-laki ini. Walaupun juga ibu ini kadang tidak merasa kalau ini anaknya kan sudah dengan istri gitu. Sehingga tidak seperti anaknya lagi langsung gitu. Walaupun itu anaknya tapi sikapnya kan tentu saja berbeda. Nah, kita yang sebagai anak dan menantu ini yang perlu banyak-banyak bersikap dalam masalah ini. Ya bagaimana mengatasi biar tidak terlalu konflik terus. Wallahu a'lam. Ini kayaknya perlu kajian khusus untuk mengatasi masalah mertua dan menantu ini ya. Terus Ustadz, yang biasa ditanyakan oleh calon mertua kepada seorang laki-laki itu apa aja ya? Coba saya tanya sama Bunda yang pernah hadiri acara ta'arufan ini. Halo Bunda. Iya Ustaz. Yang ditanyakan oleh calon mertua kepada laki-laki itu apa aja? Jenengan kan pernah itu dengan ta'aruf dengan orang tua itu pada hadir pada saat nazar. Apa yang sering calon mertua itu tanyakan? Iya, untuk nadar-nadar via video call.
memang rata-rata akhwat ini sudah libatkan orang tua untuk dampingi nador mereka, Ustaz. Jadi pada saat nador itu saya kasih kesempatan untuk langsung berdialog dengan masing-masing calon gitu, calon menantu dan calon mertua. Nah biasanya yang ditanyakan dari calon mertua ke calon menantu ini berkisar kesiapan si Ikhwan gitu. Kemudian tanggung jawab yang utama, kemudian sanggup enggak. Itu calon mertuanya ngomong langsung itu? Iya, langsung karena memang saya kasih kesempatan gitu. Barangkali mau ada mengajukan syarat-syarat tertentu untuk calon menantu seperti itu dan sebaliknya. Biasanya yang dipertanyakan calon mertua itu salah satunya itu tanggung jawabnya, kemudian mau nggak menerima anak saya, tapi juga menerima keluarganya, keluarga dari ya orang tuanya itu gitu. Kemudian jangan menyakiti anak perempuan saya seperti itu tuh biasanya itu sudah pasti disampaikan gitu. Oh, disampaikan ketika ini ya, nazar ya. Iya, itu pada saat nazar gitu. Kemudian juga nanti kalau memang di dalam percakapan itu nyambung dan memang saling ada kecocokan, itu ya biasanya langsung si Ikhwannya menyampaikan, insya Allah akan lanjut. Cepatnya lanjut untuk bertemu silaturahmi gitu. Tapi nggak banyak syarat kalau untuk orang tua itu, untuk calon menantu ini nggak banyak syarat, Ustaz. Tanggung jawab saja dan anaknya ini diperlakukan dengan baik seperti itu. Baik. Terus ini ada lagi nih, sebentar. Ini saran Bunda bagaimana nih? Ustadz, saya ingin menikah, baiknya mencari calon dulu apa persiapan finansial dulu? Ini dari Ferdi, laki-laki berarti. Apa Bunda jawabannya? Ya. Kalau untuk di Biro Jodoh Rumaiso ini memang sebaiknya itu persiapan finansial dulu baru calon gitu. Karena seberapa persiapan itu nanti akan menentukan seperti apa calonnya gitu, Ustaz. Gitu ya. Berarti persiapan finansial dulu. Kalau dia finansial sudah siap tanggung jawab, berarti akan lebih mudah untuk mendapatkan calonnya. Betul. Baik. Terus tadi sudah ya yang ditanyakan pada calon mertua ya. Jadi bisa ditimbang-timbang seperti itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Artinya si Ikhwan itu siapkan jawaban untuk itu yang tadi sudah disampaikan. Betul, ya. Baik. Ada telepon langsung? No chat. Baik, saya balik dulu ke Zoom. Monggo, dari Zoom lagi silakan. Akhi Aldi Andrean. Akhi Aldi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, monggo. Baiknya itu kalau nazar itu sendiri atau dengan orang tua ya Ustaz? Ini untuk laki-laki apa si perempuan? Ikhwan mau nazar ke akhwat. Apa? Ikhwan nazar ke akhwat itu Ustaz, datang ke rumahnya. Terus baiknya itu saya itu ketika nazar dengan orang tua atau sendiri ya Ustaz? Ini mau ke rumah si akhwat kan? Iya. Ya tentu kan ada orang tuanya di situ. Enggak, sayanya bawa ngajak orang tua. Oh, kamu tanya kamu bawa ajak orang tua enggak? Kalau laki-laki enggak perlu pakai orang tua, enggak apa-apa. Oh, jadi enggak apa-apa ya Ustaz? Iya, enggak apa-apa, sendiri aja. Berani kan sendiri? Berani. Ya, Cuman sudah. kan qadarullah kan orang tua anak kan belum kenal sunnah. Jadi beliau juga inginnya itu melihat akhwatnya juga Ustaz. Itu bagaimana? Bisa juga kalau orang tua punya keinginan kayak gitu. Tapi kalau kayak begini, dimohon
nggak main-main dengan nazornya ini. Artinya gini, sudah punya peluang lah, misalnya 80% itu mau lanjut. Biar tidak banyak bikin kecewa nanti kalau nggak jadi. Oh, bisa. Paham ya? Paham, Ustaz. Baik. Jazakallahu Ustaz. Nah, coba saya nanti tanya sama Bunda Liski lagi. Bunda, Ya, Teh. kalau yang nazornya yang di rumah iso itu, kalau si laki-laki biasa bawa orang tua nggak? Ada yang langsung bawa, ada yang enggak. Kenapa mereka langsung bawa? Biasanya ini jarak jauh, nazar jarak jauh antar kota seperti itu. Terus? Sehingga ketika mereka langsung nazar itu via video call itu ada langsung melibatkan masing-masing dengan orang tuanya, itu akan mempermudah. Oh, itu yang video call ya, tahap video call. selanjutnya. Video call ya? Enggak yang langsung Iya. datang ke rumah orang tuanya untuk nazar, ada nggak? Kalau untuk nazar itu biasanya ikhwan itu masih sendiri saja, seperti itu, Ustaz. Kenapa nggak bawa orang tua langsung? Biasanya karena untuk nazar itu kan masih belum perkenalan lebih dekatnya antara ikhwan dengan akhwat dengan calon gitu kan. Nah, nanti kalau memang di situ si ikhwan ini ternyata sudah betul-betul cocok dengan keluarganya. Baru dia bawa orang gitu. tua. Ada juga kan karena nazar video call itu biasanya kurang mantep seperti itu, mereka minta nazar langsung ketemu orang tua gitu untuk lebih memantapkan lagi. Nah, setelah dari mantapnya situ, kemudian si Iwan baru nanti diskusikan lagi dengan pihak keluarga dan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Tapi kalau nazar saja biasanya Iwan nggak bawa keluarga, nggak bawa orang tua seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, gitu ya tadi yang jawaban yang ditanyakan. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan. Ini dari Iya, monggo. Bismillah, Assalamualaikum. Ana ingin bertanya, Ana saat ini sedang ta'aruf dengan ikhwan yang Ana kenal dari Mawadah Indonesia dan sudah nazar. Overall Ana suka dan dia pun suka dan ingin lanjut. Ada beberapa hal yang masih mengganggu di hati Ana. Pertama, ikhwan ini di masa lalunya pernah berzina. Ini Ana tahu dari dirinya sendiri karena Ana tanya apakah masih perjaka sedangkan Ana masih kawan. Memang itu masa lalu dan dia sudah kenal salah 5 tahun, tapi tetap saya kepikiran. Kedua, Ana selisih usia 13 tahun dengan dia dan dia mulai bekerja sejak 2001. Jadi hampir 19 tahun bekerja. Tapi yang Ana tahu dia masih hidup ngontrak atau belum punya rumah, belum punya mobil juga, padahal 19 tahun adalah waktu yang sangat lama. Dan dengan penghasilan dia yang hampir 10 juta per bulan, seharusnya bisa membeli sesuatu. Ana heran, penghasilan dihabiskan kemana aja sedangkan Ana pribadi bekerja 5 tahun dan sudah punya mobil. Mohon petunjuknya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Pertama, pertanyaan yang kurang tepat ketika ditanyakan masih perjaka atau perawan itu. Karena kalau orang itu sudah tobat, ya sudah gitu, selesai. Ini nggak perlu diungkap ya. Kecuali gini, dia ketahuan nih hamil, ini nggak ada laki-laki lain kok. Suami nggak ada, kok bisa hamil? Nah, itu baru ditanyakan jelas gitu. Namun kalau seperti ini orang sudah berubah, dia sudah bertobat, tujuannya untuk apa gitu loh. Akhirnya kan nanti ke bawah pikiran jadi si akhwat ini sudah tahu nih si kawan kayak gini. Aduh, saya kok kayak nggak terima ya. Nah, pertama kayak gitu. Dan ini kami masih nganggap membuka aib yang tidak perlu gitu. Karena tidak ada tujuan penting di sini. Kalau memang sudah tobat ya sudah tobat, sudah Allah tahu itu dia tobat, sudah cukup. Aib ini nggak usah disebut, aib ini nggak usah diungkap lagi gitu. Terus yang kedua tentang masalah saya cuma menilai si akhwat ini sepertinya dia pertama bandingkan dengan dirinya yang sudah
mapan ya, dari sisi kerja sekian tahun sudah punya kendaraan, si laki-laki ini belum. Bisa jadi sih perlu pahami dulu ya, laki-laki ini punya banyak problem juga. Dia tidak hanya mengurus dirinya, dia mungkin tanggung jawab keluarga itu ada. Maka mungkin bisa ditanyakan ya, memang ada tabungan keluarga sehingga dengan penghasilan itu kok belum punya kendaraan, kok masih hidup kontrak gitu ya. Kalau memang nganggap belum sekufu ya sudah, nggak usah lanjut. Di samping tahu masa lalunya tadi gitu loh. Mungkin nanti ke bawah dalam keseharian kalau ini jadi nikah, diangkat akan ungkap itu lagi, tanya lagi kenapa bisa seperti itu. Nah akhirnya nanti jadi menyesal ketika sudah berkeluarga. Kalau saran saya sih, kalau lihat dari dua hal tadi, pertama sudah terlanjur tahu masa lalunya, akhirnya nanti jadi bahan penyesalan gitu kalau sudah mengetahui. Yang kedua, karena saya menilai si ahwat ini tidak menganggap laki-laki itu sekufu karena dia sudah bandingkan dengan harta dia gitu. Maka saran saya ya, daripada nanti terlalu banyak konflik dengan laki-laki ke depannya dalam masalah harta juga, saran saya tidak lanjut. Wallahu alam. Satu lagi dari Zoom, silakan. Halo, Iwan, Iwan. Ya nak ya, monggo. Mas Yana, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini Ustaz ceritanya. Waktu dulu anak belum hijrah, anak itu sebagai suami nggak bener lah Ustaz. Iya. Anak pernah ajak anak main-main di taman bermain. Iya. Waktu itu. Lalu di tempat bermain itu anak punya grup dulu, jadi grup sekolah gitu, anak sekolah di sana. Ternyata ada teman anak ahwat itu ada apartemen di sana. Iya. Nah, ahwat ini adalah dia punya suami, lalu mengajak anak main ke sana ke apartemen. Datanglah anak ke sana, Ustaz. Iya. Datang ke apartemen, di kamarnya segala macam, Ustaz. Iya. Dia minta tolong sesuatu di kamarnya dia, di kasur itu. Nah, qadarullah kan ada anak-anak di sana, anak-anak melihat. Iya. Kan Ustaz. Lalu anak 2 tahun ini anak udah mulai hijrah kemana salaf, sudah lupakan yang hal-hal yang dulu itu seperti itu. Gak sengaja beberapa minggu yang lalu anak pergi bertiga sama istri sama anak itu melewati taman yang ada apartemennya itu. Lalu anak-anak ingat bahwa pernah ke sana, bahwa pernah masuk ke kamar yang perempuan, teman perempuan anak gitu. Nah, akhirnya kan istri anak baru tahu tuh Ustaz. Istri dengar tadi langsung karena anak spontan, iya. Iya, terus? Ya, dia baru tahu ya, karena anak-anak cerita, dia mengingat. Nah, anak pun juga akhirnya kan kaget, astagfirullahaladzim, ini anak-anak ingat. Nah, akhirnya di saat itu pula istri anak baru tahu posisi sedang hamil, dia wajar dia emosi. Iya, wajar ya. Akhirnya minta cerai saat itu juga. Wah Allah. Terus? Saat cerai saat itu juga, dia bilang sepanjang jalan juga kita tetap ada debat segala macam. Ketika mulai memintanya sudah mengancam sekali ketika dalam kendaraan, saya mengatakan oke, baiklah, iya, karena polisi sudah mengancam. Iya. Akhirnya yang saya adalah iyanya saya itu apakah termasuk talak Ustaz? Walaupun anak nggak. Apa kalimatnya? Apa kalimatnya? Kalimatnya gini. Kita cerai hari ini. Anak itu seperti itu. Kalau enggak, ini saya rusakin, ini saya pecahin, atau saya keluar dari mobil. Akhirnya saya, oke, itu kata istri. Akhirnya saya bilang, iya baik, oke baik, saya bilang, iya. Dan di saat itu pula, karena dia menuntut langsung ke pengadilan agama, oke baik, saya turutin ke arah sana pengadilan agama. Iya. Ya, saya ngomong, saya ikutin ke pengadilan agama, saya bilang oke baik, kita pengadilan agama, kita bercerai, maksud saya begitu. Cuman posisinya ketika pengadilan agama, saya bawa kendaraan itu dipelanin, biar sampai sana itu tutup, Ustaz. Karena saya nggak ada tutup cerai. Iya. Nah itu saya ini gimana? Sudah masuk talakah Ustaz atau belum Ustaz?
karena posisinya dalam keadaan ditekan, dan posisi kejadian itu sudah beberapa tahun yang lalu yang saya sendiri aja lupa sebenarnya. Karena saya Bentar, nggak mengingat sama sekarang sekali. sekarang kondisinya gimana? Masih suami istri atau bukan? Enggak, maksudnya masih dengan istri atau sudah pisah? Alhamdulillah masih Ustadz, saya masih bujuk, tapi tetap dia minta cerai. Sekarang masih satu rumah. Alhamdulillah masih Ustadz. Kalimat yang dulu diucapkan apa? Kalimat anak, Iya. saya akan, iya baik kita ke sana jalan. Ada kalimat kayak begini, saya talak kamu 1 kali. Ada nggak kalimat kayak gitu? Tidak ada talak, tidak ada talak. Berarti tidak jatuh talak. Saya hanya bilang, oke, dia maksudnya apa? Harus apa? Harus apa? Baiklah, oke, kita cerai. Nah, saya menjawab seperti itu, Ustadz. Oke, Tapi kita cerai. bukan keadaan yang saya niat dalam hati. Keadaan biar istri anak ini agak tenang sedikit. Seperti itu, Ustadz. Nggak, itu kalimat Bapak diucap nggak? Oke, kita cerai. Oke, iya, saya ucap, anak ucap. Diucap seperti itu? Betul. Tapi karena diminta oleh dia diucapkan kata-kata cerainya. Sebelumnya anak nggak pernah mau untuk ucapkan kata itu, karena dipaksa untuk itu ucapkan, ditekan. Kalau tidak dia akan melakukan sesuatu. Mau tidak mau ya baiklah, saya ucapkan seperti itu, Ustaz. Baik, berarti tidak jatuh talak. Karena dipaksa. Tidak jatuh talak, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz. Sudah? Nah, kalau ini istilahnya saya tahu saya salah waktu itu. Saya ngerti saya sakit hati. Dosakah saya mengatakan iya saya mau bercerai walaupun saya dalam keadaan tertekan itu, Ustaz? Karena Bapak terpaksa. Betul. Maka tidak jatuh. Nah, Ustaz. Kecuali kalau keriduan sendiri walaupun emosi tidak dianggap, tetap jatuh. Kalau ini Bapak sebenarnya tidak ridho karena ini saya khawatir saya diancam nih. Gitu. Ya, betul, Ustaz. Berarti sekarang masih dengan istri kan? Alhamdulillah masih. Problem-problemnya gimana? Alhamdulillah. Istri masih ngungkit-ngungkit lagi? Masih, tetap masih. Tetap masih. Banyak minta maaf sama istri kalau gitu. Kasih dia hadiah deh. Bilang saya salah, saya minta maaf, gitu aja. Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ya, gitu ya. Ya, Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Ada lagi lewat chat apa resen? Satu lagi monggo. Zoom. Resen masih ada 2, Ustaz. Ya, silakan. Satu lagi. Ukti Nur Yanuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini mau nanya masalah teman, mereka udah lama tidak berhubungan suami istri, yang suami juga tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya karena istrinya sakitnya itu semacam pendarahan, nanti minum obat berhenti, terus lagi kalau berhenti minum obatnya pendarahan lagi, jadi suami tidak berhubungan udah berbulan-bulan, katanya hampir setahun lebih gitu. Nah, terus lagi si suami ini nggak sayang, nggak cinta, nggak punya perasaan apa-apa sama istrinya karena mereka awalnya nikahnya dijodohkan, tapi mereka punya anak satu, pernikahan udah berapa belas tahun, anaknya sekarang udah kelas 3 sanawiyah. Terus lagi mereka bertahan itu karena anak gitu, yang istrinya juga nggak terlalu peduli sama suaminya, yang suaminya juga nggak terlalu peduli sama istrinya, artinya komunikasi mereka tuh buruk gitu. Kalau masalah finansial oke, masalah seksualnya yang bermasalah sama komunikasinya. Terus lagi mereka beda manhaj. Terus lagi di sini si suami
ingin nikah gitu, ingin nikah lagi sama Wanita lain. Ya, tapi dia nggak mau bilang sama istrinya gitu, Ustaz. Jadi pertanyaannya Karena dia itu kasihan gitu sama istrinya ini dalam keadaan sakit, dia mau menceraikan itu nggak sanggup katanya gitu. ya pertanyaan. Itu apa, Ustaz? Bagaimana solusi untuk si suaminya ini supaya dia bahagia, bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang normal. Dia sayang sama suka dia sama perempuan yang mau dinikahinya itu, tapi perempuan yang dinikahinya itu juga nggak mau dia sebagai pelakor gitu. Ya, berarti solusinya komunikasikan dengan istri pertama. Kalau dia mau nikah ya izin dulu gitu. Izin dulu, biar tidak jadi konflik. Kalau nggak diizinkan nggak boleh gitu. Ya biar tidak jadi kebohongan banyak gitu ya. Saya lebih memilih suami pokoknya tidak boleh sembunyi-sembunyi, terus terang. Kalau masalah ke rumah tangganya kayak gitu, Ustaz, apakah si suaminya berdosa gitu nggak ini melayani ke istrinya, yang istrinya juga nggak melayani suami? Ya itulah sisi kekurangan gitu. Kalau suami masih bisa bertahan, dia lihat keadaan kayak gitu ya nggak masalah. Namun kalau dengan alasan itu dia mau menikah lagi, boleh saja. Tapi ya cobalah komunikasikan baik dengan istri pertama gitu. Kalau enggak dia memilih salah satu nanti. Wallahu a'lam. Harus tegas. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Saya bacakan yang dari chat. Ya. Ustadz mau nanya nih, ibu saya mau minta saya bersama istri saya tinggal serumah di rumah orang tua saya. Sementara istri saya mau pindah kalau dia sudah hamil. Kita kan LDR-an, benar nggak sih kalau istri mempunyai pemikiran seperti itu? Sekarang tinggal di mana? Saya sebaiknya memprioritaskan, gimana Ustaz? Istrinya tinggal di mana sekarang? Dengan mertua? LDR Ustaz. Hah? Enggak, LDR. LDR. Terus? Terus benar nggak sih kalau istri mempunyai pemikiran seperti itu, sementara sikap saya sebaiknya memprioritaskan istri atau orang tua? Ya, itu tadi memprioritaskan istri atau orang tua. Ini jadi problem ya. Dia seharusnya suami bisa mempertimbangkan istrinya juga di sini karena dia sudah ngambil dari anak orang lain gitu loh. Samping dia harus komunikasikan dengan ibunya baik juga. Jadi dua ini perlu dikompromikan gitu. Nggak bisa dia pilih salah satu. Kelemahan suami, kelemahan seorang laki-laki itu di situ. Dia tidak bisa manage antara orang tuanya sendiri dengan istrinya gitu. Nah, coba pelajari ini baik-baik. Ya, mudah-mudahan ya Allah beri kemudahan nanti untuk merampungkan masalah yang ada. Baik. Kami rasa cukup dulu untuk kesempatan malam ini. Insyaallah besok malam masih ada tanya jawab ya. Tetapi tanya jawabnya nanti saya mulai setengah 8 ya, karena jam setengah 9 malam saya ada sambungan langsung dengan rekan-rekan saya di Saudi. Ya, jadi setengah 8 cukup tanya jawab sampai jam 8:15. Nanti bisa lihat di flyer nanti yang akan disebar insyaallah. Cukup tanya jawab. Jadi saya masuk dari jam setengah 8 sampai 8:15 untuk tanya jawab. Ya demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.